membuat kita punya pengertian yang lebih dalam lagi dari perspektif Tuhan, pastinya based on Bible juga. Ya, boleh sama-sama saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai dengan doa dulu, lalu kita memuji dan memuliakan Raja kita di atas segala raja yang menjawab semua pertanyaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang boleh izinkan kami semua boleh sampai di tempat ini Tuhan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami adalah orang-orang yang haus dan ingin belajar lebih lagi, mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Izinkan kami ya Tuhan untuk bisa memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan adalah pilihan di hidup kami. Sebelum kami bisa dan pada akhirnya memilih Engkau dulu Tuhan yang sudah memilih kami, Engkau yang membuat kami mengenal Engkau. Dan kami sangat bersyukur, kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Come on, clap your hands. Ini buat Tuhan kita yang jadi pilihan kita, amin. Kau Tuhan yang mulia, siap ya? Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Clap your hands. Engkau pilihanku. Siap semua, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan suci.
suaranya. Ini deklarasi kita, pilihan kita. Tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan hal yang dapat. Siap semua. hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tuntut kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tuntut kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Engkaulah pilihanku. Oh, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes. Siapa yang bersyukur bahwa Tuhan kita yang sanggup membebaskan kita dari belenggu dosa, amin. Amin. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara sore hari ini apa sih judul evening coffee kita sore hari ini? Ada yang tahu? Mungkin malu-malu ya, ada yang tahu? Oke, judulnya adalah masalahku, masalahmu, masalah kita semua. Apa maksudnya sebenarnya? Siapa di sini yang percaya bahwa satu-satunya jawaban yang bisa menyelesaikan setiap masalahmu, masalahku, dan masalah kita semua hanya Tuhan Yesus kita? Ada amin? Amin ya. Amin. Lagu yang akan kita nyanyikan setelah ini mungkin saya percaya sudah cukup familiar karena udah lagu lama ya. Yeah. Judulnya adalah Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Amin. Oke, mungkin saya refresh dulu, liriknya adalah seperti ini. Boleh ikuti saya, bersama Yesus, Bersama Yesus. Lakukan perkara besar. Lakukan perkara besar. Bersama Yesus, Bersama Yesus. tidak ada yang sukar. Tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, Bersama Yesus. ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Untuk masalahmu, Untuk masalahmu. untuk masalahku, Untuk masalahku. untuk masalah kita semua. Untuk masalah kita semua. Oke, ada amin? Amin. Mari kita coba ya, kita coba dulu ya musik, mungkin tahan dulu sebentar. Tes dulu, mungkin siapa tahu udah pada tahu lagunya, oke? Coba ya, bersama Yesus lakukan. perkara besar. Oke, bersama Yesus tidak ada yang sukar. bersama Yesus Terus ada jalan keluar. untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Oke, let's sing it together. Come on, clap your hands. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sekali lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar.
jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sebut namanya. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Sekali lagi, Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja, segala raja. Dia Raja segala raja. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan. Kalau misalnya judul sesi evening coffee hari ini adalah masalahmu, masalahku, dan masalah kita semua. Kami mau percaya Tuhan, mungkin ketika kami masuk pikiran kami hanya terpatok pada masalahku, masalahmu, masalah kami semua Tuhan. Tapi sungguh biar keluar dari tempat ini, kami bisa berkata bahwa Yesus tabib yang ajaib. Karena Engkau menyembuhkan, Engkau menguduskan, Engkau membenarkan. Kau anak domba Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih untuk setiap karya penyelamatanmu. Terima kasih untuk salibmu Tuhan. Yang kami percaya bahwa bukan cuma sekedar menjamin kami untuk masuk di dalam kekekalan bersamamu. Tapi Engkau juga memberikan kami kuasa Tuhan. Untuk menang dari setiap masalah di dalam hidup kami. Dan biar hari ini kami terima sesuatu yang baru Tuhan. Mengubahkan kami, menjadikan kami manusia-manusia yang sungguh-sungguh baru. Biar kami diperbaharui from the inside out. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa. Saya undang rekan kita Bro Ezra untuk naik ke atas panggung. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga mengundang narasumber kita yang tercinta, Om Gana, Tante Glory, silakan naik ke atas panggung. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan yang sudah menyediakan narasumber yang ajaib di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian silakan duduk. Iya. Bapak mau sih. Pakai ini katanya kurang ininya. Iya. Oke. Shalom. Shalom. Semoga, saya percaya masih belum terlambat ya. Selamat Paskah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Paskah ya. Kita barusan saja merayakan Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya percaya bahwa ini bukan cuma sekedar momen sekali setahun. Tapi biar menjadi momen yang kita rayakan setiap saat di dalam hidup kita. Karena kuasa keselamatannya itulah yang membebaskan kita. Itulah yang memerdekakan kita. Ada amin? Boleh sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa dong. Ya, thank you so much. So hari ini kita evening coffee bro. Iya lagi. Yap. Ya terakhir evening coffee, sekarang evening coffee lagi. Ada pertanyaan yang waktu itu masih menggantung, masih ada Betul. satu ya, masih ada satu Betul. pertanyaan yang belum terjawab dan kita akan bahas di hari ini dan juga akan ada pertanyaan-pertanyaan lain. Ya, Jadi total kita ini kita akan membahas 3 pertanyaan ya. betul. 3 pertanyaan. Yes. Seperti biasa, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau ada yang kepengen submit pertanyaan, silakan ke email yang akan ditampilkan di layar. Ini dia, htk.dunamis@gmail.com. Ini cara paling baik, saya Ya. rasa, daripada Pak, kami di paling YouTube. merekomendasikan cara ini. Iya, daripada di YouTube atau di mungkin WhatsApp. WhatsApp, takutnya kemis, ketumpuk kan kalau di Betul. WhatsApp. Ya. Ini siapa lagi gitu kan. Ya. Nah, apalagi mulainya cuma siang. Gitu. Ya itu dia. Terus kita nggak balas, terus tipe Iya. orangnya yang kalau misalnya nggak dibalas. Gak apa-apa, gak balas Oke juga. berarti ini Iya. sibuk nih. Berarti gitu, sibuk nggak ya. dibalas. Siang gitu. Terus nanti next kapan lagi? Iya, Gue siang. kadang suka terima gitu. Oke. WhatsApp. Siapa tahu sebetulnya dari salah satu teman-teman. Iya benar-benar. Jadi jangan menahan-nahan diri. Iya. Kalau misalnya Anda punya pertanyaan dalam konteks dan topik apapun. Betul. Tapi memang Bapak Ibu Saudara sekalian perlu kami ingatkan bahwa setiap pertanyaan yang masuk itu akan kami filter dulu dan akan kami kelompokkan. Betul. Jadi nggak semuanya langsung hari ini saya tanya berarti minggu depan langsung dijawab. Nggak seperti itu karena evening coffee kita sebulan hanya sekali. Ya. Tapi kami akan mencoba untuk sedemikian rupa mengarrange setiap pertanyaan, mengelompokkan setiap pertanyaan agar sebanyak-banyaknya bisa kami jawab, bisa kita bahas di dalam terang kebenaran Kristus ya. So
Tanpa menunggu lebih panjang lagi, tadi sudah disebutkan sama Bro Alex, hari ini materinya atau judulnya itu sebelumnya itu saya berpikir itu judulnya akan pakai bahasa apa, Tante? Sebelumnya pakai bahasa apa? Tegal nih, ngapak ya. Oh, Iya, kepriben iki kan. Nah, saya pikir seperti itu, tapi ternyata tidak ya, karena takutnya pada bingung gitu ya. Jadi ini biar lebih general kita pakai bahasa Indonesia saja, masalahmu, masalahku, masalah kita semua. Karena seringkali kalau misalnya kita melihat pertanyaan-pertanyaan ini, sepertinya bukan hanya masalah satu orang, tapi seringkali ini menjadi pertanyaan banyak kita gitu ya. Mungkin kita langsung mulai saja tanpa lebih lama lagi. Yang pertama, nah seperti kita ketahui, banyak tokoh-tokoh dalam kitab suci yang mendapatkan kasih yang lebih dari Allah Bapa, seperti contohnya Daud. Dan bahkan sampai dikatakan a man after his own heart. Demikian juga dalam perjanjian baru, Yesus sang putera dikatakan mempunyai murid yang lebih dikasihinya, yaitu Yohanes dari ke-11 murid yang lain. Dengan adanya kisah-kisah ini, apakah berarti ada favoritism yang Tuhan lakukan atau rencanakan di dalam hidup tokoh-tokoh tersebut? Nah, berkaitan dengan itu, apakah ini juga boleh dilakukan oleh kita sebagai pengikutnya secara terang-terangan? Misalnya, kita mengasihi semua anak-anak kita, tapi di antara mereka, misalnya lebih dari satu gitu ya, ada satu yang lebih kita kasihi. Bukan karena anak ini lebih berprestasi akademik, bukan karena lebih ganteng atau cantik, tapi karena anak ini lebih mempunyai kasih dan hormat pada kita sebagai orang tua dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Nah mungkin Om sama Tante silahkan. Ini berarti perspektif dari orang tua kayaknya Iya. ya. Ya pertanyaan kita hari ini orang tua semua. nih. Iya, oke. Gak apa-apa, bagus. Iya bagus. Silakan. Dulu, Papa dulu. apa dulu? Ya. Baik, yang pertanyaan pertama ini kan ada dua hal yang Ya. yang perlu dikonfirmasi apakah benar, apakah salah gitu ya. Yang pertama adalah apakah Tuhan kita punya prinsip favoritism itu. Yang kedua, itu lebih mudah sebetulnya kalau nomor satu terjawab, nomor duanya akan terjawab yaitu kalau gitu boleh enggak aku sebagai orang tua melakukan favoritism itu. Itu ya. Nah, ya saya mengawali jawaban ini dengan pengertian favoritism dulu. Favoritism itu kan pengertiannya adalah pilih kasih gitu. Ya, Betul. kalau disederhanakan kok favoritism susah rasanya memahami. Tapi saya cari di Google, favoritism itu artinya adalah pilih kasih, sikap pilih kasih. Ya kalau gitu gampang jawabnya. Yang nomor satu, Tuhan kita itu tidak punya prinsip pilih kasih. Pertanyaannya kan kenapa tadi dikatakan ada statement untuk Daud ya, a man after his own heart. Terus juga sebetulnya ada yang lebih parah gitu karena di Alkitab ditulisnya Tuhan membenci Esau, ya kan, Iya. mengasihi Yakub gitu. Itu lebih parah lagi kan dari sekedar a man after his own heart. Nah, tapi statement saya nggak berubah gitu, nanti biar Tante yang jelasin kalau yang tadi gitu ya. Tetapi yang jelas Tuhan kita tidak punya prinsip favoritism sebetulnya atau pilih kasih. Kalau saya melihatnya atau dari apa yang saya mengerti, pahami dan pelajari dari firman Tuhan itu sebetulnya ini persoalan relationship gitu, persoalan hubungan kita. Orang tua anak menurut saya juga sama, tapi ini kita ngomong yang pertama dulu dengan Tuhan dengan manusia. Sebetulnya Tuhan mengasihi semua manusia ini, semua dikasih. Mau percaya sama dia, enggak percaya pun dia kasih semua. Persoalannya kan ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Ada yang mau deket-deket, ada yang enggak mau deket-deket, jauh-jauh gitu. Nah persoalannya kan kalau mau deket-deket, ya ibaratnya kita ngirim WA blast, semua dikirimin. Ya merespon. Yang merespon ada yang merespon, ya pasti yang ngirimin akan menjawab lagi gitu. Kalau dia nanya, itu ya dia jawab lagi. Semakin Kalau nggak dijawab, jawab menjawab, terus orang yang di luar sana melihat, ini difavoritkan, ini orang itu yang dijawabin terus gitu loh. Padahal orang yang lain ini tidak pernah merespon, sehingga pengertian favoritisme ini jadi meleset gitu. Dari Tuhannya nggak ada, tetapi dari yang pihak yang menerima ini akhirnya merasa yang tidak menerima macam gitu kan,
itu merasa kok yang punya itu orang ya yang Tuhannya itu kok cuman jawabnya ke dia terus gitu, yang sama saya kok enggak. Padahal memang saya sendiri yang nggak pernah merespon, sehingga ya Tuhannya nggak pernah merespon balik ke kita. Seperti tadi orang WA blast tadi kan gitu. Itu pertama gitu. Orang tua dengan anak menurut saya juga sama sih harusnya ya. Kalau sampai ada orang tua yang sudah mau senengnya satu orang saja, anaknya yang lain enggak, kasihan bener anaknya gitu. Menurut saya enggak lah, harusnya itu semua disayangi, semua dikasihi, tetapi biasanya memang sifat anak-anak kita, saya kebetulan satu kan gitu ya, enggak. Kalau anaknya banyak, ya Kita saya satu juga kan, satu. saya mengalami sebagai di keluarga punya kakak, punya adik gitu, 5 orang. Jadi tahu bahwa apa yang orang tua papa melakukan sesuatu, kami anak-anaknya berlima ini tidak semua merespon yang sama ke papa itu kan gitu ya. Sehingga akhirnya jadi hubungan dekat atau jauh itu karena memang ya karena saya mau mendekat, saya mau ikut gitu ya. Papa lagi sibuk apa, saya mau ikut-ikut. Akhirnya mau membantu sehingga akhirnya punya hubungan lebih dekat. Nah, kalau itu dilihat oleh kakak koko saya atau adik saya bahwa apa kok lebih sayang ke saya, menurut saya bukan favoritisme itu. Itu salah pengertian ya dari orang yang tidak menerima itu. Ya jadi kembali jawabannya sebetulnya tidak ada favoritisme atau pilih kasih dari Tuhan buat kita, sehingga kita sebagai orang tua terhadap anak ya harusnya kita jangan lakukan itu. Jangan pakai alasan Tuhan aja begitu gitu. Jadi saya mau begitu, itu kasihan banget anaknya gitu ya. Iya. Itu sih. Iya, aku setuju dengan apa yang dijelaskan sama Om gitu ya. Aku cuma mau tambahin aja tadi yang Om bilang, yang Pak Gana bilang bahwa kalau yang nanya ini kan ngambilnya contoh Daud, ngambilnya contoh Yohanes. Cuman dari satu statement yang bahwa murid yang dikasihinya, lalu juga yang a man after God's own heart. Kalau dari situ sebetulnya memang lebih enteng sih menjelaskannya, karena yang a man after God's own heart itu kalau dibaca ayat seterusnya, kan Tuhan bilang begini, Daud yang itu berkenan kepadaku, yang his heart beats to my heart. Tapi juga ada kata-kata gini, yang melakukan segala kehendakku pada zamannya. Ya, sebetulnya kan pengertian itu jelas gitu. Lalu kita juga melihat yang Om berkata bahwa itu bukan favoritism adalah ketika Daud melakukan satu dosa, satu kesalahan. Dia nggak luput. Betul. Bukan cuma ditegur, tetapi juga harus harus konsekuensi dari dosanya, dia tetap juga itulah Allah. Itulah Allah kita. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah itu favoritisme seperti pengertian kita. Karena kalau orang manusia di dunia ini kalau udah namanya favorit, mau salah, mau benar, diokein. Sedangkan anak yang dia udah nggak suka gitu, kita pernah ya lihat di satu, aku sama Om Gana sampai rasanya tuh, tapi ya kan nggak kenal, nggak ini, kita nggak mau juga ikut campur di keluarga orang gitu maksudnya. Masih muda, pasangan masih muda gitu, anaknya dua-dua, satu laki satu perempuan atau dua-duanya laki-laki lupa ya, tetapi makan di seperti food court begitu. Kelihatan banget gitu kalau papahnya itu memang udah nggak suka sama si kakak ini, si Koko ini, kebetulan kakaknya laki gitu. Tapi sama adiknya dia suka gitu. Nah ya nggak tahu alasannya apa, karena kita nggak kenal gitu. Tapi anak kecil yang dengan polosnya nanya gitu, makan, maksudnya ini aku pertanyaan biasa lah, bukan nakal gitu. Papinya jawabnya udah kelihatan banget kalau nggak suka gitu. Pikir sendiri, kayak gitu. Terus ngambil apa? Malah ngomong sama adiknya, nggak usah ini gitu. Ya saya sama Om tuh sampai mikir gini, ini kok kayak anak TK sama anak TK gitu. Maksudnya kan seharusnya yang papinya itu kan mendidik. Misalnya yang si Koko ini misalnya kurang tahu sopan gitu. Ya itu anakmu, kalau sampai nggak tahu sopan ya kamu yang harus mendidik gitu. Bukan dengan cara seperti, maksudnya itu kan seperti kayak seumur ya. Kalau seperti gitu kan seumur.
Nah, yang seperti ini itu kan kelihatan banget favoritism gitu, bahwa dia suka banget sama yang bungsu dan dia nggak suka dengan yang sulung gitu. Karena si sulungnya ngomong apa aja tuh jawaban papahnya tuh pahit, jawaban papahnya ketus. Menurut saya dua-duanya kan dititipkan kepada kita. One day Tuhan akan tanyakan. Kan yang satunya kebetulan saya tuh sampai nengok gitu. Maksudnya ini orang dewasa kok ngejawab anak kecil yang bertanya dengan lugu, kok dijawab dengan keketusan gitu loh. Kayak dijawab dengan keketusan, pikir sendiri, terus apa yang nggak sepantasnya gitu dalam hati saya. Jadi saya nengok begini karena kebetulan saya dan wajahnya mirip. Jadi pasti bukan anak pungut atau apa menurut saya gitu. Nah ini. Tapi kalau kembali yang tadi Om Gana berkata, Pak Gana berkata, memang betul ya ada yang lebih sukar kalau ibu-ibu dan bapak saudara semua membaca Roma 9 ayat 13 itu tadi yang diomongkan sama Pak Gana. Ini mengutip dari yang perjanjian lamanya. Roma 9 ayat 13 itu nggak tampilkan di sini, boleh dibuka. Tulisnya seperti ada tertulis. Ini Paulus kan mengutip. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah ada yang tanya ini mungkin malah nggak baca ini gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa sekalian dijelaskan. Nah kalau kita cuman lihat ini kan, berarti Tuhan emang benci dong. Dari awalnya emang benci sama Esau gitu, ya kan gitu. Nah, ternyata kata benci yang dipakai sama Tuhan di sini itu bukan benci dalam artian seperti Tuhan membenci dosa. Membenci dosa itu kan Tuhan benar-benar jijik. Tuhan betul-betul nggak suka gitu. Nah. Sedangkan kalau membenci di sini itu adalah sebetulnya suatu pilihan, the matter of choice. Artinya begini, seperti ada ayat yang bilang gini kan, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu lebih dari segala sesuatu. Bahkan kamu harus orang yang mengasihi Tuhan yang mau mengikuti aku harus membenci ayahnya, ibunya. Ada kan firman yang bilang begitu? Kata benci yang dipakai di situ sama dengan ini. Jadi bukan seperti membenci dalam artian jijik gitu, yang nggak suka terus itu bukan, tetapi membenci dalam artian ketika kita memprioritaskan sesuatu, memilih sesuatu yang ini harus menjadi priority, ya otomatis yang kedua nggak bisa jadi priority gitu, dan itu sudah dipilih. Nah dalam hal ini, dalam hal yang ayat ini, Tuhan memang sudah menetapkan gitu, memilih Yakub yang sebagai yang utama yang mengepalai menjadi 12 suku bangsa Israel. Nah kemarinnya kan aku pernah ngomong ya yang Hadi ulang-ulang itu yang waktu kita bicara tentang predestinasi ibu-ibu bapak ya. Bahwa pra pengetahuannya Tuhan bukan berarti pra penentuannya Tuhan kan sebetulnya. Tapi Tuhan udah ngerti memang Esau itu macam mana, Daud macam mana seperti itu. Nah kalau balik ke bahasa aslinya sekali lagi menjadi sangat jelas. Jadi di sini itu kata membenci, aku membenci Esau itu pakai kata saneti. Kalau dalam bahasa Ibraninya saneti. Sedangkan benci yang artinya jijik gitu itu ta'af. Nah sedangkan dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin benci gitu doang. Hate dalam bahasa Inggris juga. Tapi padahal enggak. Saneti itu benci yang dalam artian seperti a matter of choice gitu. Aku sudah mengikuti Yesus yang utama, berarti yang lainnya itu nggak bisa jadi yang utama. Nah saneti itu bukan ta'af. Nah yang menarik kalau ibu-ibu bapak dan saudara lihat di Ulangan 23 ayat 7 itu Tuhan sendiri, Allah sendiri yang berkata, janganlah engkau menganggap keji. Keji di sini itu benci juga, tapi ta'af. Orang Edom. Nah, orang Edom itu siapa Bapak Ibu Saudara? Keturunannya Esau. Tapi Tuhan berkata, Tuhan yang di atas bilang saneti terhadap Esau. Tuhan yang sama berkata, janganlah engkau menganggap ta'af orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap ta'af orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Wow, that's good. Gitu.
Tetapi ada firman lagi yang kalau kita baca firman Tuhan kan ada juga yang kita diminta untuk jangan memilih Mesir kan seperti itu, tinggalkan Mesir gitu seperti itu. Tetapi bukan untuk taaf gitu, untuk membenci dalam artian seperti kita membenci dosa seperti itu. Nah lalu ini kalau kita bicara dari Tuhan, karena kita kan kemarin juga bicara bahwa Tuhan itu pasti nggak mungkin keliru. Tuhan itu perfect as he is dari sononya. Kalau kita nggak bisa begitu, begitu kita favoritism kayak yang Om bilang, kayak yang contoh tadi. Seperti itu, sedangkan Tuhan itu a matter of choice gitu. Nah a matter of choice-nya mungkin kalau kita perpanjang gini, lah kok milihnya Yakub, kok nggak milih Esau? Padahal karena pengetahuannya Tuhan. Esau ini sudah dikasih sebetulnya yang namanya hak kesulungan toh. Dan dia bagaimanapun lahir tetap betul sebagai si sulung, walaupun kembar kan mereka itu. Tetapi kalau kita baca Alkitab, kita juga tahu memang dia dengan sukarela melempar hak kesulungan itu. Dan ada satu statement yang bilang, buat apa? Aku toh akan mati, dalam artian dia kelaparan. Dan dia menggadaikan yang kita tahu sup kacang merah itu. Kalau dipikir secara logika, mana mungkin Esau kelaparan di rumah papinya yang kaya raya. Betul. Jadi dari sononya Tuhan tahu yang namanya hatinya Esau ini condongnya kemana. Sehingga ketika harus Tuhan menentukan pilihan, mana yang sebagai bapak dari yang akan melahirkan 12 suku dari bangsa pilihannya, dia harus pilih Yakub. Sebab Yakub ini sangat mengingini itu. Mengingini yang apa? Esau mengingini yang jasmani, ibu bapak saudara. Yang dipikirin perutnya, iya kan seperti itu. Hak kesulungan, buat apa? Dia pikir gitu. Nah yang namanya hak kesulungan itu kan sesuatu yang rohani. Yakub sangat mengingini yang rohani. Ketika Tuhan akan menetapkan sesuatu yang rohani, menjadi bapak bangsa pilihan itu kan rohani. Ya dia harus menetapkan yang ini. Yang cocok. Betul. Tetapi apakah itu favoritism? No. Makanya kalau baca Alkitab nggak boleh sepotong. Ketika kita baca terus ibu bapak saudara, coba kita jawab pakai logika. Kalau kita baca ini, kan diberkati sebagai yang sulung. Ini dengan hak kesulungannya si Yakub itu. Tetapi kalau bicara masalah fisik, orang yang dapat hak kesulungan itu kan sebetulnya gini, dia dapat 2/3 dari semua milik papahnya, kan seperti itu. Ini bicara hartanya. Saya mau tanya, dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Dia kabur. Lari kok. Yakubnya kan lari, betul? Wow, Yakub lari karena Yakub takut toh. Karena Esau kan marah, pokoknya tak bunuh gitu kan. Dia lari. Dan dihukum nggak kelicikannya Yakub itu? Dihukum di rumah Laban, betul? Bertahun-tahun. Dia bayar itu. Nah, artinya yang menikmati semua kekayaannya bapaknya siapa? Sebetulnya Esau. Benar enggak? Karena Esau tetap di situ. Benar? Ya, gitu. Dan coba masih ada lagi. Makanya Alkitab itu sebetulnya sangat-sangat menarik kalau kita baca dari sudut yang pengertian rohaninya. Waktu akhirnya Yakub pulang, Yakub kan takut banget ya, seperti itu gitu. Dan akhirnya kan dia bawa tuh semua upeti gitu. Esau kan kemarahannya udah mereda kan, seperti itu. Lalu gitu, istilahnya orang kan nangkepnya seperti ini. Destiny Tuhan yang Tuhan tuh sudah predestinasi tuh, udah ditetapkan bahwa yang sulung nanti akan jadi hamba dari adiknya kan begitu. Tapi kita nggak ngeh bahwa itu yang dimaksud Tuhan tuh semuanya yang rohaninya. Kalau yang fisiknya, coba lihat waktu Yakub pulang gitu, dia beri karena dia takut banget nih. Dan dia menyebut Esau siapa? Tuanku. Dia bow. Dia kasih. Dan Esaunya sudah habis nih amarahnya. Dan dia bilang nggak usah. Dan coba lihat. Dan aku sudah kaya gitulah kalau pakai bahasa kita. Kalau nggak usah pakai bahasa Alkitab gini. Gak usah. Bawa aja buat kamu. Pemberianmu nih, upetimu. Kenapa? Aku udah kaya gitulah kalau mau nyombong. Aku sudah punya banyak dia bilang. Aku sudah punya banyak. Baca Bapak Ibu Saudara sekalian, saya encourage untuk baca. Artinya gini, kalau bicara fisik makanya gini. Ketika kita ikut Tuhan, sebetulnya itu kalau fisik tuh buat Tuhan tuh nothing. Yes, amin. Tuhan itu mau memberkati kita dengan fisik.
Kalau kita ngejernya yang fisik tok, Bu, Pak, anak-anak, sebetulnya eman orang Jawa bilang begitu. Karena sebetulnya untuk Tuhan bisa memberkati kita secara fisik tuh peanut, seujung kuku gitu. Tetapi pilihlah yang rohani. Berkat yang rohani. Nah, Yakub itu memang punya yang kayak begitu. Ya kan? Makanya dia bergulat. Kalau engkau tidak memberkati aku, waktu dengan malaikat Tuhan itu yang mencerminkan Tuhan sendiri. Aku tidak mau biarkan kamu pergi. Kan begitu. Nah, ini gitu. Nah, tapi kalau ditanya Yakub kaya enggak? Kaya juga sih. Di rumahnya Laban kan juga kaya. Iya kan? Tapi perkara keinginan rohaninya itu banget gitu. Nah, tapi kalau kita bicara berarti Tuhan jahat. Esau nggak dapat, kan waktu dia nangis guling-guling, aku berkati dong, berkati dengan hak kesulungan, papinya Ishak kan bilang apa? Nggak ada lagi berkatku. Nah, orang kalau bacanya sepotong itu jahat banget nih Ishak. Nanti berarti miskin dong Esau. Nggak lah. Yang dimaksud di situ adalah ya fair, dia memang berkat secara rohaninya nggak ada. Nggak ada. Tetapi kalau cuman bicara jasmani dapat semua. Kalau ibu bapak dan anak-anak mau lihat lagi kan anak yang hilang, yang the prodigal son. Anak yang hilang itu kan pergi, ya kan. Terus waktu balik, nah kayak yang Om bilang, dari sisi anak yang sulung, papinya kan favoritism. Kan si sulung itu pernyataannya kan bilangnya begini, itu anak kesayangan bapak yang sudah kurang ajar gitu lah kalau aku enggak usah panjang-panjang pakai istilah itu. Tapi dia pulang sudah ngabisin, bapak apa? Kasih ini, potongin anak lembu betul. Terus statement papinya apa? Loh anakku, kamu itu kan selalu bersama-sama dengan aku di rumah ini. All I have is yours. Yang have-nya all I have itu kan bicara masalah fisik ya. Lembunya ini. Perkara elu nggak mau ngerti itu ya urusan elu gitu kan istilahnya. Gitu loh. Tapi hati bapak ini sebetulnya nggak favoritism. Gitu. Ya dua-duanya anaknya. Waktu anaknya yang hilang ini balik, ya buat dia itu celebration gitu. Itulah bapak kita. Gitu. Jadi sebetulnya dengan cerita-cerita di Alkitab ini kan membuat hati kita besar hati ya, bahwa ketika kita seperti prodigal son itu ya balik aja gitu. Iya kan, dan makanya juga ada firman toh Bapak Ibu Saudara yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Yang terkemudian bisa jadi yang terdahulu, karena akhirnya si sulung itu kita baca bolak-balik Alkitab enggak ada kata-kata mau masuk lagi atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita punya pemikiran yang kayak tadi Pak Gana, Om Gana bilang, kita udah curiga dulu, wah Tuhan tuh berarti punya favoritism. Aku doa, maksudnya si A si B kok ini, tapi manjur kalau aku dia doa. enggak, iya gitu. Jadi titik tiganya salah gitu, bahwa aku percuma lah ikut Tuhan gitu. Iya kan, itu kan seperti si sulung itu. Enggak, jadi dan kalau tadi aku enggak sejahtera sih dengan pertanyaannya dia yang ada kata kalau kita terang-terangan gitu, ya kan dia bilang gitu. Selama ini sembunyi-sembunyi berarti. Kalau istilahnya tuh kalau orang Jawa ada istilah Bapak Ibu Saudara, ada istilah gini, niating sun gitu. Niating sun itu memang niatnya sejatinya dari dalam hatinya memang mau membuat pembedaan favoritisme ke anak-anaknya dengan alasannya yang ini lebih hormat, yang ini enggak boleh ya, bagaimanapun itu tidak boleh seperti itu. Karena kalau Tuhan enggak ada seperti itu. Iya. Amin. Itu saya percaya ini sebenarnya memberikan kelegaan buat kita semuanya juga. Bukan cuma sekedar orang yang bertanya ini gitu ya. Kalau misalnya ini mungkin menurut saya beliau bertanya dengan dasar bahwa ini kok saya punya lebih dari satu anak terus yang saya kepengen lebih suka sama yang satunya. Gitu boleh nggak sih gitu. Dia pengen mencari pembenaran gitu. Betul. Tapi sebenarnya buat teman-teman. Salah, nggak boleh. Iya nggak boleh. Yang nanya salah ya, nggak boleh. Nah buat kita semuanya yang mungkin belum punya anak ini pun sebenarnya relevan sekali gitu. Karena kita sepatutnya bersyukur bahwa Tuhan kita itu bukan hanya ada untuk orang-orang yang difavoritkan sama dia. Karena kalau misalnya seperti itu, maaf kata, ya susah ya nyari favorit, jadi favoritnya Tuhan. Wow,
Terus Orang-orang nebak-nebak lagi, gue Lah, jadi favoritnya nggak ya? 8 miliar orang, gengs, gitu. 8 miliar orang di dunia ini terus favoritnya Tuhan cuman shortlisted 10 orang di wow, susah banget. Tapi dengan pemberitaan ini saya berharap, saya berdoa, saya percaya bahwa kita semua semakin dimerdekakan. Itu kayak itu kan, Hat, kalau orang meninggal terus orang doanya semoga diterima di sudut, dia di sisi kanan Bapa di surga Ya, gitu. itu yang si Dari zaman dulu sampai sekarang si sisi ibu kanan itu. udah banyak banget udah di ujungnya sih. Bener nggak? Iya, bener. Sekarang udah ujung banget. Dahsyat memang. Oke. Ya, Eh, let's go. boleh nggak yang kedua lu lagi? Gue tertarik membaca yang terakhir. Oh, boleh. Yang ketiga. Boleh. Oke. Yang Ya. kedua ya, yang kedua. Shalom Bu Glory, sebenarnya gimana ya Bu, kita ini bisa dalam tanda kutip beres dengan masa lalu kita yang tanda kutip nggak oke. Saya sudah pengakuan dosa, sudah ikut retret pelepasan, sudah ikut pengurapan, tapi tetap aja Tanda kutip, guilty feeling itu muncul dan muncul. emoji nangis 3. 3 kali, betul. Jadi ini sedih banget sebenarnya pertanyaan ini. Dan jujurnya itu ngeganggu banget sih Bu, capek Bu, titik. Itu kayaknya ini mungkin curhatan yang mungkin bukan cuman beliau aja gitu, mungkin banyak dari kita. Ini ketika saya membaca pertanyaan ini gitu ya, saya pun orang yang seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya orang yang super introvert sebenarnya. Anehnya adalah mekanisme memori jangka panjang saya tuh sangat bekerja baik kalau bisa mengingat hal-hal yang buruk yang pernah saya lakukan. Pas kecil tuh saya pernah ngapain tuh bisa lagi mandi Bapak Ibu Saudara sekalian, keinget terus sedih, ngeluh gitu. Istri nanya kamu kenapa? Enggak apa-apa gitu. Semacam seperti itu. Jadi sangat-sangat mudah untuk ke-switch seperti itu. Mungkin ini bukan cuma saya atau yang bertanya ini, tapi mungkin banyak dari kita juga yang penasaran dengan hal ini. Mungkin Om, Tante, silakan. Mau papa dulu atau aku? Terserah. Ya, aku aja deh. Biar nanti tante lebih panjang itu. Iya. Jadi, oke, yang kedua ini kan ada persoalan nggak bisa lepas-lepas gitu ya, jadi capek. Iya, saya pernah ngalami seperti itu juga gitu, tetapi untungnya saya kenal Tuhan Yesus gitu ya. Jadi aku sih mau balik lagi ke pertanyaan atau jawaban yang pertanyaan pertama tadi. Ini adalah persoalan relationship gitu loh, kedekatan kita kepada Tuhan. Kenapa? Tadi dibilang kan sudah beresin, sudah ngaku dosa, sudah Pelepasan. pengurapan Pengurapan juga. gitu. Ini persoalannya kan tinggal kita ini menurut saya gitu ya, kalau memang masih belum bisa otomatis artinya ya kita harus reconfirm atau kita semakin dekat lagi supaya kita tuh yakin gitu loh. Yang Tuhan bilang bahwa dosamu diampuni, yang merah itu akan putih seperti salju, itu benar gitu loh. Itu berlaku juga untuk akan itu gitu. Nah, kalau kita masih belum beres dengan itu, nggak bisa lepas dari itu, artinya kan kita sebetulnya sedang ragu-ragu gitu loh. Kok gampang banget ya gitu loh. Tuhan beresin dosa saya yang saya pikir itu Seburuk itu. berat. Saya mau ngampuni orang lain aja itu susahnya bukan main. Kok Tuhan itu bisa cuman kita ngomong, Tuhan aku ngaku semua kesalahanku, aku sepakat bahwa ini dosa dan aku minta ampun. Kok beres gitu loh. Itu kan persoalan besar yang enggak gampang sih, saya tahu enggak gampang untuk beberapa tipe atau karakter orang. Nah, itu kita jalan keluarnya satu-satunya adalah ya kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan terus dan kita buat diri kita ini semakin yakin gitu loh. Bahwa firman Tuhan itu yang Bu Glory suka bilang yes, ya dan amin itu benar gitu loh. Itu berlaku dan itu juga berlaku buat saya gitu. Sehingga ya kalau nggak bisa langsung ya bertahap gitu. Karena jangan juga kutub yang satunya gitu ya. Udah minta ampun, udah beres. Besok buat dosa lagi kan gitu ya. Nah itu juga nggak benar gitu. Tetapi maksudnya kita harus pada porsinya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar dan berlaku buat saya dan saya yakini itu yang sudah ya sudah gitu. Kita jalan lagi gitu bahwa kita jalan untuk lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Itu sih satu-satunya itu enggak
Nggak tahu nanti Tante tambahin lagi lebih panjang. Iya. Silakan Tante. Iya. Satu hal yang kalau kebetulan memang tahu sama yang nanya ini, kebetulan saya mengerti ya, bukan mengecilkan arti apa yang beliau alami di masa lalunya yang itu amat sangat traumatis, yang amat sangat menyakitkan gitu. Tapi juga sudah izin, sudah bilang boleh nggak mungkin ada banyak orang juga yang seperti ibu gitu kan, oh nggak apa-apa kalau asal nggak disebut namanya gitu ya. Nah, satu hal yang saya sekalian buat ibu yang nanya, tapi juga sekalian buat kita semua, kan seperti Pak Gana bilang tadi, nggak ada dari kita kan yang imun bahwa di masa lalu itu kita terlanjur gitu, semuanya kan terlanjur gitu, maksudnya melakukan atau mengalami sesuatu yang nggak nyaman, nggak enak, dan kesininya kita tahu bahwa itu dosa, dan seringkali kan sebagai manusia kita itu terlanjur punya istilah dosa kecil, dosa besar. Kalau Tuhan ya dosa aja sebetulnya gitu. Nah, satu yang kita harus ingat adalah bahwa kalau kita ingin seperti maksudnya kalau kita salah ketik itu, kalau zaman dulu kita ngetik yang masih pakai saya, Pak Gana yang masih pakai mesin gitu, lalu di tip X. Kalau di tip X, tulisan itu udah enggak ada lagi. Kalau sekarang lebih mudah kan ya, kalau mengedit begitu pakai itu langsung ya udah hilang, delete. Enggak bisa. Kalau kita berharapnya adalah bahwa itu tidak pernah ada lagi di dalam memori kita. Nah itu sampai kapanpun enggak bisa, kecuali kita hilang ingatan. Atau pikun. Sesuatu yang sudah masuk di dalam long term memory kita, ya itu akan tetap di situ. Kalau yang short term itu kan pendek-pendek, kalau itu nggak pernah diulang, ya hilang ya. Tetapi sesuatu yang itu kita bilang kita guilty, seringkali kan setan tuh jahatnya begitu. Itu seperti di rehearsal kan, dipanggil terus gitu. Nah semakin itu di rehearsal, ya akan makin masuk terus, tambah masuk. Kalau ini ngomong secara psikologisnya, masuk ke yang namanya long term. Nah long term itu kan seperti oma opa kita, ama akong kita. Ditanyain nama buyutnya siapa mungkin enggak ingat. Tapi kok ditanyain zaman Jepang dulu gimana Popo bisa cerita. Panjang sampai kita udah sampai dia tetap cerita gitu. Ingat detail gitu. Kenapa? Karena itu sudah masuk ke long term memory dia. Nah, demikian juga dengan dosa. Kalau kita berpikirnya, kita tuh kayak orang minum satu obat pusing itu. Pusing, enggak inget tuh gitu, itu enggak mungkin. Sudah lupa tuh. Sudah lupa tuh gitu enggak mungkin. Nah kalau yang diharapkan itu memang enggak bisa. Tapi makanya kita perlu tidak sekedar memasukkan fakta-fakta atau ngafalin firman Tuhan tentang pengampunan dosa. Tapi betul banget seperti yang Pak Gana, Om Gana sampaikan, kita harus mengenal pribadi yang bilang, aku tuh sudah ngampuni dosamu. Aku sudah seperti jauhnya timur dari barat. Aku sudah seperti dosamu yang merah seperti kirmisi. Udah aku bersihkan jadi putih seperti bulu domba, seperti salju. Ya harus kenal. Sama sebetulnya dengan janji-janji apapun yang kita bisa sampai benar-benar yakin. Kan adalah kalau kita kenal yang ngasih janji. Ya toh gitu. Demikian pula janji pengampunan dosa. Gak ada lain. Makanya kemarin di Women gitu, di PA Women, saya memang bilang bahwa yuk ibu-ibu bangun yang namanya spiritual growth. Karena menurut saya itulah satu-satunya solusi untuk earthly struggles kita. Karena kalau ngilangin earthly strugglesnya, kayaknya sampai kita berpulang nanti baru hilang semua. Gak ada. Karena kita belum sampai di Taman Eden gitu. Jadi ya memang masih ada. Nah, kenapa saya bilang hanya spiritual growth ibu-ibu, bapak dan anak-anak dan saya juga yang itu menjadi solusi karena mau sekian banyak orang ngomongin kita. Saya percaya waktu pengakuan dosa romonya pasti akan ngomongin. Dosamu udah diampuni lalu udah dikasih penitensi. Waktu acara pelepasan di retret entah dari Katolik Kristen pasti pastornya, hamba Tuhannya
Ya pendetanya pasti juga nggak langsung lepasin kan enggak gitu. Pasti sudah ada omongan-omongannya semuanya. Apalagi sampai pengurapan. Ya mereka semua bermaksud mengencourage kita yang guilty feeling ini untuk percayalah gitu. Tapi kalau kitanya sendiri enggak bisa percaya ya memang enggak ada orang yang bisa tolong. To be honestnya gitu, enggak kasih angin surga. Nah caranya gimana tadi Om Gana udah bilang. Nggak ada cara lain membangun relationship. Kalau kita kenal sama seseorang, makin kenal, katanya kan akhirnya bisa makin percaya. Ketika dia janji, ya percaya. Tapi kalau kita nggak kenal, dia mau kasih janji kan kita curiga, minimal curiga kan gitu maksudnya. Jangan-jangan bohong gitu. Ya itu sih sebetulnya. Tanpa mengecilkan arti bahwa yang dialami itu nggak gampang hilang gitu ya karena semakin menoreh di sini gitu tapi jangan mau kalah dengan setan gitu ya kan ketika kita menghafalkan firman Tuhan yang berkata tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis nah itu kita praktekin gitu setiap kali itu muncul ya kita berdiri gitu jangan setiap kali muncul di entertain lalu diaminkan gitu dengan kita membaca tokoh-tokoh Alkitab yang hebat-hebat termasuk Daud gitu ya kan nggak imun Petrus nggak imun dari maksudnya kayak kemarinnya yang kita pergi ke Israel yang ke gereja Peter Kaligatu di situ kan ada mosaik ya ingat ada mosaik begitu yang menunjukkan penyangkalannya Petrus ini terus di sebelah sininya ayam berkokok, makanya gereja ayam berkokok namanya. Lalu ada satu mosaik yang kalau buat saya, itu yang bisa membuat air mata saya jatuh. Kenapa? Karena padahal ya nggak berbicara apa, bukan film gitu. Tapi yang membuat mosaiknya tuh bagus banget Bapak Ibu Saudara. Kalau yang sudah pernah ke gereja ayam berkokok, pastinya mungkin ingat. Pandangan mata Tuhan Yesus yang strike ke Petrus. Saya bayangkan kalau saya yang dibegitukan kayak apa rasanya. Itu pasti nyentuh banget gitu loh. Tetapi kan itu tidak membuat terus Petrus malah pergi ngacir. Gantung diri kayak Yudas. Gitu, tetapi kan itu membuat Petrus menjadi batu karang yang teguh gitu istilahnya. Sampai dia akhirnya bilang, aku enggak layak, aku disalib oke lah, tapi aku enggak mau kalau disalib seperti Tuhanku. Aku mau disalib dengan kepalaku yang di bawah. Lebih hina, harus lebih hina, padahal salib itu kan udah hina banget. Dia bilang enggak, itu Petrus yang pernah menyangkali Tuhan gitu. Pertanyaannya kan dia enggak mungkin lupa. Makanya waktu di tepi Danau Galilea kan dia langsung nyebur yang orang-orang bilang lu lebay banget sih sampai nyebur kan ya nggak usah nyebur nantilah gampang kita nyebrang pakai perahu nggak bisa. Buat Petrus itu bentuk crazy love-nya dia. Dan ketika dia tersungkur dia sampai nangis karena Tuhan bilang Petrus apakah kamu mengasihi aku? Simon Petrus kamu mencintai aku sampai 3 kali. Itu kan sepertinya sebetulnya karena orang bilang gini itu Tuhan mau ngingetin karena penyangkalannya Petrus 3 kali. Sebetulnya bukan ternyata. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Tuhan itu mau membalut guilty feelingnya Petrus. Ya, jadi nggak ada cara lain memang betul itu. Ya. Mungkin kalau misalnya boleh aku share sedikit dari pengalaman yang tadi kan aku ceritain bahwa aku tipe orang yang seperti itu gitu. Mungkin sedikit share dan semoga ini mengencourage Bapak Ibu Saudara sekalian. Di sini ada satu pernyataan yang ditanda kutipkan oleh penanya ini, dia bilang mengenai guilty feeling. Yang saya pengen highlight di sini adalah ini feeling Bapak Ibu Saudara sekalian, ini cuma feeling kok. Ini cuma feeling. Selama kita sudah sungguh-sungguh mengakukan itu di hadapan Tuhan, kita sudah bertobat gitu. Ini cuma sekedar feeling. Problemnya adalah kalau misalnya kita kena feeling itu dan kemudian kita entertain akan jadi panjang. Tapi kalau misalnya kita bisa menang atas feeling ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, feeling itu cuma satu momen. Jadi semestinya kalau kita sungguh-sungguh percaya di dalam firman Tuhan, semestinya words over feeling. Harusnya seperti itu. Sehingga setiap kali ada memori itu di-recall lagi sama si setan, kita bukan guilty feeling. Justru kita semestinya grateful. Kenapa? Ya memang aku seburuk itu dulu tapi Tuhan udah nebus aku kok. Betul. Dan that's why aku bisa berdiri di sini saat ini dengan kondisi aku seperti ini. Karena dulu aku seperti itu dan sekarang Tuhan sudah menebus aku dan selesai. So guilty feeling itu akan diubah
menjadi kemenangan. Semestinya seperti itu. Jadi jangan pernah kita kalah dari feeling. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin itu. Iya, Ya. mungkin kalau boleh saya tambahkan satu, gini, yang Pak Gana bilang, kita mengenal Tuhan Yesus itu semuanya bicara tentang relationship, ya emang betul. Kalau kita makin terus, nanti ibu bapak dan anak-anak akan membuktikan bahwa sebetulnya memang Tuhan Yesus itu enggak main-main kalau memberikan satu perumpamaan bahwa dosamu tuh dihapus seperti apa gitu. Nanti kalau ada berkat bisa ke Israel gitu, ikut tur yang ada pergi ke Nazareth Village gitu. Kalau belum pernah ya, maksudnya milih yang bisa ke Nazareth Village. Nah kami dulu pergi tuh, kita pergi dan di situ ada yang memintal itu yang saya sering kali tunjukkan. Betul-betul kalau ternyata tuh kalau benang kalau nggak mau luntur warnanya merah tuh pakai warna dari namanya buah kirmisi. Nah itu mau dicuci mau diapain tuh nggak bisa. Nah berarti Tuhan pasti ya dalam pengertiannya maha taunya, makanya dia ambil istilah itu. Kalau dosamu sampai seperti kirmisi itu kan artinya yang tak terampuni, yang tak terhapuskan. Tapi lewat darahku itu kucuci bersih menjadi seperti bulu domba seperti salju ya gitu. Jadi pasti benar Bapak Ibu yang belum sempat ke sana ya percaya kami pernah ke situ dan pernah lihat itu ya. Amin. Silakan Bro. Oke, pertanyaan ketiga. Mau nanya Bu, ya Pak juga. Semoga Ibu bisa bantuin keponakan saya ini. Keponakan saya sudah 2 tahun masalah. Kata dokter stres atau depresi berat. Kayaknya karena masalah dengan papanya. Tapi saya nggak tahu persisnya apa masalahnya. Cuman sejak 2 tahun dia nggak mau sekolah. Waktu dipaksa masuk sekolah buat masalah. Teriak-teriak, mukul, sampai bentur-benturin kepala ke tembok sampai berdarah. Mamanya dalam kurung cici saya ikut stres lah Bu. Sudah ke dokter umum bilangnya nggak ada sakit. Disuruh ke psikiater katanya biar bisa dikasih obat. Nah apa nggak bahaya ya Bu kalau ke psikiater dan dikasih obat? Bukannya nanti jadi ketergantungan. Kalau ke psikolog kayak Bu Glory aja gitu gimana? Apa bukan lebih baik ya Bu? Mohon pencerahannya Bu. Iya. Ini karena bertanya bu terus apa mau ganti atau mau papa Iya, dulu? saya jawab aja ya. Iya. Ini pertanyaannya memang masuknya ke saya. Jadi tapi saya nggak masukkan itu semua karena saya pikir intinya sudah gitu. Jadi saya nanya anaknya keponakan ibu ini umur berapa? Iya. 15 katanya. Jadi kalau 15 itu ya bukan anak kecil. SMA 1 ya? Iya SMA 1 atau kalau SMP 3. telat ya SMP 3. Iya. Nah gini sebetulnya jawaban saya juga udah bilang bahwa saya angkat aja ya menjadi evening coffee, mungkin ada juga yang punya masalah macam ini gitu, tapi nggak sebut nama. Nah, satu seperti ini bahwa banyak orang takut yang namanya ketergantungan obat. Memang kalau ke psikiater, memang psikiater boleh membuka resep obat, kalau psikolog seperti saya nggak boleh. Gitu, karena psikiater biasanya dari psikolog klinis. Seperti itu. Nah, ya emang kalau ketergantungan terus minum obat, ya nggak baik. Apapun kan juga nggak baik gitu. Dan biasanya psikiater memberikan obat untuk menenangkan, seperti itu. Jadi kalau kita aja nih kalau minum obat penenang terus, ya nggak baik juga gitu. Tapi persoalannya kan begini, kalau seorang anak yang usianya sudah 15 tahun yang dalam keadaan marah terus sampai mukul terus sampai kepala gitu ya nggak bisa juga dibawa ke psikolog gitu. Satu belum tentu mau, dua ketika dibawa ke psikolog dia teriak-teriak, ya bukan psikolognya takut, tapi maksudnya nggak ada bedanya. Ya nggak bisa. Dia psikolog itu kan mengasumsikan orang bisa ditanyai, Bapak Ibu diajak Saudara. ngomong. Bisa diajak ngobrol. Psikolog kan bukan paranormal yang tiba-tiba ulurkan tanganmu terus dilihat rajah tangannya juga bukan gitu. Ya tapi kan? ini juga bukan untuk mengencourage untuk ke paranormal ya Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama yang bertanya. Jangan salah. Maksudnya kan
banyak orang mikir anak dibawa ke psikolog, nggak bisa ditanyai pun psikolognya bisa menebak gitu. Oh ini nih berarti ini masalahnya. Enggak, psikolog itu kan satu ilmu yang memang bukan klinik, bukan apa, tetapi ya harus diajak ngobrol. Lah kalau dalam keadaan dia marah, dia tantrum seperti itu ya, nggak bisa. Jadi ya nggak apa-apa sebetulnya, memang harus ke psikiater dulu kalau seperti itu untuk ditenangkan. Tetapi bukan terus ya udah berarti masalahnya udah selesai. Kan berarti simptomnya itu dihilangkan, tetapi rootnya belum. akarnya belum gitu. Nah jadi kalau jawaban saya ya memang ke situ dulu seperti itu supaya dia tenang. Nah mungkin nanti di dalam ketenangannya itu baru bisa diambil tindakan. Itu pun kalau usianya 15 ya harus ada kemauan. Karena banyak orang juga dibawa ke psikolog, sampai di depan psikolognya ditanyain nggak mau ngomong apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kalau seperti itu ya nggak bisa. Gitu, karena secara psikologi ya nggak boleh seseorang memaksa. Kan seperti itu, gitu. Jadi ya harus dicari, apalagi kalau ini karena saya tanya dia kan enggak tahu masalahnya apa kan, tapi membaca bahwa itu dengan papahnya. Nah kalau ini masih bisa diupayakan, ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu kan bukan milik kita ya. Anak-anak itu kan titipan Tuhan. Kalau namanya titipan, kita enggak boleh seenaknya. Gara-gara dia bentuknya kecil, gara-gara dia mungkin menurut kita apa ya, ngejengkelin, menurut kita itu apa, sehingga kita semau kita memperlakukannya. Mungkin malam ini kita sama-sama kembali merenung bahwa kalau kita bilang itu titipannya Tuhan, one day Tuhan akan datang dan minta pertanggungjawaban apa yang dia titipkan ini kepada kita gitu. Nah apakah kita itu sudah memang betul-betul kita care ke dia, kalau kita meminta dia salah, dia harus meminta maaf ke kita sebagai orang tua. Apakah kita juga meminta maaf ke anak-anak kita kalau kita pernah salah? Ataukah kita punya prinsip, saya kan orang tua, saya yang nyekolahin kamu, saya yang bayarin makan kamu, saya boleh lakukan apa saja kepada kamu. Tapi kalau kamu tidak boleh lakukan apapun kepada saya. Kamu harus sopan, kamu harus hormat, betul. Tapi kita juga tetap harus menghargai walaupun bentuknya kecil. Tetapi kalau masih bisa diupayakan dengan kata-kata baik, kenapa harus dibentak? Gitu. Apalagi dipermalukan gitu. Nah, ini masalahnya apa? Karena kan tantenya juga enggak tahu masalahnya apa, tapi mungkin semoga kalau orang tuanya ikut mendengar, karena saya bilang bahwa kalau mungkin bisa at least cici kamu ikut dengerin malam hari ini walaupun dari rumah. Nah mungkin pastinya kalau sebagai istrinya kan tahu ya ini persoalan anaknya dengan papinya. Kalau adiknya mungkin nggak tahu, tetapi ibu yang sebagai istrinya mestinya tahu sebetulnya ini apa. Nah seringkali memang peran istri itu nggak mudah Bu, menjadi jembatan untuk seringkali para bapak juga mungkin sekalian malam hari ini para bapak, para suami juga kasihan seringkali kan kalau para bapak tuh ngomong sama maksudnya istrinya, tuh atur anakmu kayak gitu kan ya gitu. Nah pokoknya jadi si istri ini, mami ini harus jadi jembatan gitu, karena kalau mamanya enggak jadi jembatan mungkin anaknya bisa kena bentak, anaknya bisa kena gampar, anaknya bisa gitu. Ya kalau mau diterus-teruskan enggak apa-apa. Tetapi saya enggak bisa maksa, saya hamba Tuhan, saya hanya mengingatkan saja kepada siapapun tanpa terkecuali. One day Anda harus bertanggung jawab kepada Tuhan gitu. Apa yang Anda perlakukan kepada anak Anda. Nah kalau sampai enggak mau sekolah, terus jalan keluarnya hanya dipukul, misalnya seperti itu gitu karena enggak mau sekolah. Atau misalnya udah kamu enggak mau sekolah ya udah enggak usah sekolah sekalian, malah mending papa enggak bayarin kamu. Pertanyaannya, ya enggak apa-apa kalau mau seperti itu, kan orang enggak ada yang karena Anda merasa powerful, Anda yang cari duit gitu istilahnya. Tapi one day Anda harus bertanggungjawabkan itu kepada yang di atas gitu, yang memberi
rezeki, yang memberi semua-semuanya seperti itu ya. Ada di Alkitab kan yang berkata bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anakmu. Katanya kalau kita membentak 1 kali, kita harus membalutnya itu minimal 3 kali. Ya kan, seperti itu. Ada orang yang bilang gini, kenapa kalau maminya yang ngomelin, anaknya enggak apa-apa. Tapi kalau papinya cuman bentak sekali, anaknya langsung kayak gimana gitu. Sebetulnya itu kan satu privilege buat para bapak. Betul ya? Satu privilege gitu bahwa bapak itu punya wibawa untuk menjadi imam, raja dan nabi. Nah mari gunakan privilege itu dengan baik. Bukan berarti ibu-ibu boleh ngomel-ngomel gitu kan. Iya kan gitu kan, saya pernah cerita ya, ada anak kecil, saya datang ke rumahnya, mami, saya kebetulan lihat maminya ngomelin sambil ngambil kaos kaki gini. Anaknya main sepeda-sepedaan gitu, marah sama anaknya juga, tapi maminya langsung ke belakang. Lalu saya tanya ke anaknya, mama itu di dalam gitu, enggak mama tadi kenapa? Anaknya kecil naik sepeda, jawabnya baunya terangkat gini, tahu. Menurut saya Itu udah hilang powernya banget. dan menurut saya eman-eman gitu, sayang gitu, maksudnya tadi udah ngomel kan pastinya capek, tapi toh anaknya bilangnya tahu dalam artian enggak tahu ya, maksudnya ya seperti itu gitu. Jadi ya itulah Bapak Ibu Saudara ya, mungkin karena tantenya nggak tahu masalahnya juga, saya hanya ambil secara generalnya aja sih gitu. Ya ini kan generasi muda, umur 15 masih. Kalau nggak mau sekolah berarti 2 tahun, berarti dari umur 13 nggak mau sekolahnya. Ya. Bolong SMP-nya berarti. Harus dicari. Kasian banget sih. Kalau saya bilang lebih dari ke psikolog, ke psikiater dulu sekarang. Tapi terus mungkin lebih daripada langsung, dah pokoknya psikolog gitu. Dibuat aja ya rekonsiliasi di dalam keluarga dulu menurut saya seperti itu. Dan ya memang dari ibu, dari maminya diupayakan gitu. Ya, nah tapi saya juga nggak tahu sih, banyak ibu-ibu juga dinasihatin begini bilangnya, oh ya susah Bu Glory, suami saya itu nggak bisa diajak bicara. Kalau saya bicara dibilangnya ngebelain anak saya. Ya kalau saya boleh bilang bukan menjudge ya emang udah salah dari sononya kan gitu. Nah kalau udah dari sononya ya memang harus, bukan mustahil, nggak ada yang mustahil bersama Tuhan, tapi memang menjadi lebih sulit. Gitu. Jadi ya harus ada yang berkorban, harus ada yang lebih mau mengupayakan, seperti itu. Kalau idealnya ya bersama-sama. Anak itu kan dititipkannya ke berdua ya, bukan hanya satu, seperti itu. Gitu. Itu mungkin dari saya, mungkin kalau dari Pak Gana. Dari Om sebagai ayah nih, Bapak tadi yang sekali membentak dan gitu kan. Silakan Om. Ya, saya sih bukan dari ayah dulu lah, dari suami psikolog gitu. Dari suami seorang psikolog ya. Nice. Saya bukan psikolog gitu ya. Jadi kalau tadi langsung dijawab sih permasalahannya sudah dijawab. Cuman saya mau nambahin sedikit aja lah gitu ya. Dari sebagai suami psikolog ini kan saya sering dengar cerita gitu ya. Gloria cerita, ya saya bukan orang yang suka ngomong jadi aman mungkin cerita ke saya. Jadi cerita ke saya, sebagian besar permasalahan seperti tadi yang disampaikan, dibacain di ini ya, itu memang persoalan anak dengan papahnya gitu loh. Itu jarang yang persoalannya itu anak dengan mamahnya, malah mungkin nggak ada gitu loh. Seperti tadi Gloria bilang, walaupun diomelin setiap hari, mungkin dijewer sampai harus itu, anak itu nggak pernah sakit hati herannya gitu loh. Tapi kalau sama papa-papa itu, yang tadi Gloria bilang benar gitu, 1-2 kasus saja bisa buat sakit hatinya itu, ya itu sakitnya sampai di sini gitu kan ya, maksudnya sakit bener gitu. Dan kalau tadi dengerin cerita yang persoalan yang disampaikan, sedih banget gitu kan ya, maksudnya itu impact-nya itu ternyata kan bukan main gitu, luar biasa. Dan kalau sudah jadi masalah seperti itu, ngobatinya itu susah sekali. Saya juga dengar kalau Gloria diupdate dari ibu yang punya permasalahan itu nggak selesai-selesai itu persoalan itu gitu loh, nggak beres-beres gitu. Dan effortnya itu
enggak mudah gitu loh, enggak dengan mudah kita bisa beresin persoalan itu. Nah, itu kan sayang itu. Terutama untuk bapak-bapak muda dan bapak-bapak calon-calon bapak gitu ya. Menurut saya itu sayang banget seperti itu. Tadi tante sampaikan gitu. Jadi kita harus jagalah gitu, jaga apa yang mau kita ucapkan atau apa yang kita mau lakukan kepada anak-anak kita kalau dipercayakan Tuhan punya anak gitu ya, supaya ya tadi itu balik ke firman Tuhan kan, firman Tuhannya nggak pernah bilang anak membangkitkan marah itu bapak bukan ibu. Cari di firman Tuhan nggak ada ibu. Firman Tuhan hanya bilang jangan bangkitkan amarah itu, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Iya. Ya mungkin itu yang harusnya kita ingat lah gitu ya, karena ya tadi bukan, menurut saya pra pengetahuannya Tuhan juga gitu ya, sampai di firman Tuhan ditulisnya jangan bangkitkan amarah anakmu, itu untuk bapak-bapak, memang perintah itu untuk bapak. Jadi ya kita sebagai bapak-bapak, saya sudah jadi bapak gitu, yang belum jadi bapak dan masih muda mungkin itu perlulah jadi concern dan jadi keputusan mumpung belum terlanjur, jadi keputusan. Seperti saya mungkin pernah ceritakan waktu menikah, saya sudah punya keputusan apapun, persoalan apapun, mau ribut sampai apapun, saya tidak akan mau mukul gitu secara fisik, saya mau mukul pasangan saya itu sudah pasti enggak gitu. Itu kan suatu keputusan. Nah, kalau kalian punya keputusan pokoknya saya sama anak enggak akan apa, itu mungkin bagus supaya enggak itu kan sesuatu yang kita harus mulai dari keputusan dulu. Setelah itu kita mulai praktekkan kan gitu ya. Praktekkan supaya kita ada goal yang kita sudah set dulu sehingga kita lakukan, coba lakukan terus. Kalau sudah semakin berusia, semakin tua ya, bapak-bapak yang sudah berumur kan kita bisa lebih ngerem lah ya, lebih hati-hati, lebih ngerem gitu. Nah yang muda-muda ini lah, saya pernah muda juga gitu kan ya, jadi mesen kepada yang pasangan-pasangan muda dan juga masih belum menikah, mau menikah, ya kadang-kadang memang jengkelin si anak itu gitu loh, tapi ya kita harus kontrol, karena impactnya ternyata segitu parahnya gitu. Kalau denger yang dikonselingkan itu nyesel lah gitu. Nah, kalau sudah sampai terjadi itu ya kita akan nyeselnya. Kalau boleh diputar ulang kita mau sebetulnya persoalan itu bisa kok diselesaikan dengan cara lain, tapi karena sudah terlanjur impactnya yang dibawa itu kan panjang sekali gitu, banyak sekali. Dan yang penting anak itu bukan saingan. Ya gitu. Jadi kalau ada orang yang yang berasa anak itu saingan, jadi agak repot kalau misalnya anak itu saingan, ya dia akan bersaing untuk mendapatkan perhatian ini dari pasangan, dari ini. Itu menurut saya orang yang belum kelar dengan dirinya sendiri. Ya kalau belum kelar harusnya jangan merit gitu ya. Jadi itu yang penting. Nggak ada orang yang sempurna sih Bapak Ibu Saudara ya. Nggak ada orang yang sempurna, pasti semuanya, nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak ayah, nggak ibu, pasti pernah buat salah, karena nggak ada pengalaman gitu kan ya, gitu untuk menjadi orang tua gitu. Jadi nggak imun lah dari kesalahan, tetapi yang penting adalah kita tahu bahwa kalau kita menghargai anak-anak kita, bukan takut. Ada juga orang yang takut banget sama anaknya sampai anaknya menjadi raja di rumah. Ya itu juga nggak betul gitu. Tetapi kita harus menghargai anak kita. Kalaupun dia nakal, kalaupun apa, tapi kita harus ingat bahwa dia adalah ciptaan Tuhan gitu. Sebetulnya itu kan sama ya untuk semua. Kita menghargai pembantu rumah tangga kita, kita menghargai driver kita, tukang taman kita. Kan bukan karena status sosial dia atau apa, tetapi ya dia manusia ciptaan Tuhan. Kalau yang kita bentak-bentak, yang kita mungkin ludahin, yang kita giniin kepalanya, kalaupun dia terima, coba belajar untuk berpikirnya gini, yang menciptakan tidak akan terima. Gitu. Jadi ya kalau salah ya dididik gitu, ya kan. Kalau pembantu, kalau ini ya kalau udah nggak cocok lebih baik dikasih uang pesangon daripada diomelin kalau saya, ya gitu. Maksudnya kalau masih mau ya diberitahu, kalau sudah tidak
kalau saya dengan Mbak, dengan supir, saya selalu bilang di awal begitu. Jadi enggak saling sakit kan kayak begitu. Kalau ibu masih suka sama kamu, artinya ibu pasti akan kasih tahu. Tapi kalau ibu lihat kamu udah berkali-kali enggak bisa, ya sudah gitu maksudnya. Nah itu kan dengan pembantu aja kita pilih, kalau sekarang istilahnya diksi yang baik ya. Misalnya kalau saya tuh kalau, ya Bapak tahu, kalau misalnya Pak Gana bilang, ini nih masih kotor misalnya gitu, atau piring kotor. Lebih daripada saya bilang gini, Mbak kamu nih gimana sih? Nyuci kok masih kayak begini? Kan saya kalau ngomong kayak gitu saya sendiri jadi jengkel ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya lebih seneng kayak gini, saya ambil misalnya gelas saya gitu. Terus saya bilang gini, Mbak ini masih ada lipstick saya. Padahal ini sudah ditaruh di situ gitu. Puji Tuhan kami punya pembantu yang walaupun pulang hari cuma 2 jam setengah, ikut dari tahun 2001 sampai sekarang. Kalau saya begitu kan dia bilang, oh ya Bu saya cuci lagi. 22 tahun. Ya seperti Sumur itu Hauteka. gitu. Teruji. Jadi Sumur Hauteka. Mantap. terus dia katanya kerja di tempat lain juga karena ini wanita karir ya gitu. Jadi dia kerja di tempat lain juga. Wanita gitu. karir. Tapi beneran, Hat. Beneran, Hat. Wanita Bukan hanya karir, Hat. kerja di tempat saya. Beneran, Hat. Beneran. Dia cerita Wanita katanya, karir. Bu saya tuh kerja di tempat siapa gitu. Ternyata ibunya kenal sama Bu Glory. Terus saya ditanya, Mbak betul enggak ibu sama bapak tuh enggak pernah berantem? Orangnya nanya gitu. Terus Bu Glory tuh kalau di rumah kalau ngomong sama Mbak, seperti kalau Ibu Glory kasih khotbah enggak? Mbak saya jawabnya gini, saya enggak pernah dengerin khotbahnya Ibu katanya gitu ya. Tapi lalu dia cerita gitu, Ibu ya gitu gitu sama Bapak sama Ibu enggak pernah bersuara keras. Saya kerja dari 2001 enggak pernah mendengar Ibu sama Bapak nih saling teriak gitu. Maksudnya saling berteriak terus saling enggak pernah, dia bilang begitu. Nah itu kan sesuatu yang enggak dibuat-buat. Tapi memang saya tuh gitu dulu zaman di rumah yang dulu pakai yang kasa-kasa gitu. Kalau itu udah kotor, iya udah dibilangin gitu, tapi tetap enggak itu. Jadi saya ajakin dia, saya giniin dia, terus saya bilang ini, saya ajakin mundur, Mbak sini Mbak itu. Tuh coba Mbak banyak apanya, saya orangnya gitu Bapak Ibu. Terus dia bilang gini, oh iya kotor ya Bu, iya bersihin aja ya gitu. Saya gitu orangnya gitu, tipenya gitu. Jadi, nah itu kan sama pembantu aja begitu ya. Masa kita sama anak, kita enggak pilih diksi yang baik, ya janganlah. Kalau saya sih gitu, ya itu istilahnya. Mungkin menambahkan sedikit ya, Om Tante thank you banget buat sharingnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak tahu mungkin sudah banyak yang sudah lebih berumur, sudah memiliki anak bahkan lebih dari 1 dan seterusnya. Tapi sejujurnya bro, kalau gue setelah ada Nasya gitu ya, satu hal yang saya coba reflect itu adalah gini, kita mesti mencoba untuk mengerti bahwa apa yang Bapak itu lakukan terhadap anaknya itu seringkali bukan cuma bisa menyebabkan, ya kalau misalnya buruk ya, bukan cuma bisa menyebabkan anak itu sakit hati sama bapaknya saja. Tapi kemudian akhirnya dia bisa menyakiti dirinya sendiri dan kemudian akhirnya dia bisa membenci Tuhan. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan itu memanggil dirinya, aku tuh Bapak. Iya. Gitu. Tuhan Yesus ngajarin kita panggil Allahmu tuh Bapak. Lah kalau misalnya Bapak gue di dunia kayak begini, Bapak gue di surga, ya gue gak bisa lihat gitu. Yang gue bisa lihat ini kayak begini. Sedangkan di surga tuh gue gak bisa lihat gimana gitu. Dan sejujurnya aku juga pernah denger Om Tante dari mungkin beberapa teman-teman apa segala macam gitu-gitu. Ya ketika hubungan mereka tidak baik dengan bapaknya, ya yang akhirnya terimpact adalah ngapain gue percaya Tuhan kok. Iya. Itu ujungnya gitu dan sangat-sangat menyedih, sangat kasihan gitu karena apa yang kita lakukan mungkin seperti yang Om tadi bilang gitu. Mungkin cuma 1 momen, 2 menit, 3 menit kita gentak, kita berikan kata-kata yang buruk segala macam, tapi itu membekas sampai seumur hidup dan bukan cuma sekedar gitu hubungan antar anak dan orang tua menjadi rusak, tapi lebih daripada itu mungkin dia bisa kehilangan kekekalannya mungkin saja gitu. So ya itu sih salah satu reflection yang mungkin saya bisa terima dari ini dan itu membuat saya berpikir dengan keras. Dulu kan HOTK pernah buat ya, kita pernah ini kan terus karena ada pandemi kita belum balik lagi untuk kalau mikir buat retret gitu. Dulu kan kita pernah buat, tadi mungkin Deo juga pastinya ikut. Rutin setahun sekali. Kayaknya kalau nggak salah dikasih judul besarnya tuh Hati Bapak gitu. Lalu penutupan. Bukan retret. Apa ya? Year Ya, end. apa?
yang Year end atau Year ulang tahun end, awal bener-bener. bukan Event retreat. Hadiahnya gini kan? Bukan. Oh. Retreat yang waktu itu akhirnya saya bilang bahwa di penutupan itu lampunya agak diredupkan. Lalu saya bilang, saya nih akan berdiri di depan, Tante akan berdiri di depan. Saya bilang, saya tahu setelah khotbah saya ya, terus saya bilang saya tahu bahwa banyak dari kalian itu yang sulit untuk mengidentifikasi hati Bapak di surga. Karena hati Bapakmu di dunia ini tuh yang kamu lihat gitu, enggak seperti itu. Nah terus saya bilang saya menyediakan diri untuk memeluk kalian. Karena kan secara usia saya dengan yang paling besar pun walaupun itu cowok jauh lah ya gitu. Bukan yang kalau yang masih muda-muda gini meluk nanti kan ada yang marah, ada yang apa gitu. Kalau saya kan tidak ya, Bapak juga tahu ada di situ. Dan saya bilang please come. Karena seringkali hanya sebuah pelukan itu melumerkan gitu. Ya ada barrier. Mungkin ingat dan itu pada maju di MDC, di MDC Gadok ya itu ya. Nah ternyata itu yang maju bukan hanya perempuan tapi malah yang laki-laki Bapak Ibu. Banyak banget yang maju nangis sampai kalau boleh jujur ingusnya tuh jadi kaos saya ya kan pakainya kaos cuman kaos ya retret. Ini tuh sampai Pak Gana orangnya kan gitu, Bapak yang di kamar tuh yang ngucekin karena ini kalau dibawa pulang kering kan lebih jijik lagi. Jadi peta Tante, jadi peta gitu kan. Gitu. Tapi di situ itu jujur saya pun ikut menangis. Di situ saya merasakan anak-anak yang saya peluk itu nangisnya tuh kayak apa, kenceng banget Bapak Ibu Saudara. Kan enggak ada papi maminya ya gitu, jadi bebas gitu, merasa bebas, lampunya juga diredupkan. Saya pikir hanya 1, 2, 3, sampai 5 lah, ternyata tidak. Ternyata banyak banget anak-anak yang luka hatinya seperti itu gitu. Nah saya belum pernah sih adain lagi, belum pernah karena kan terus kesininya, terus juga pandemi dan sebagainya. Pengen sih, tapi sebetulnya kan ya jangan mengandalkan saya. Mungkin kalau sekarang saya berdiri selama itu sudah tidak terlalu kuat sih. Kalau duduk melukin agak susah juga ya gitu. Waktu itu saya berdiri. Saya berdiri sampai lebih dari 1 jam karena itu mereka datang dan ya benar-benar nangis gitu. Ya itu nyambung tadi yang disampaikan sama Hadi. Jadi ya mbok nggak usah nunggu anaknya ikut retret gitu. Bapak Ibu mungkin Pak Gana sama saya juga enggak luput ya dari kesalahan yang kami mungkin enggak ada kalau on purpose menyakiti hatinya Dio kan gitu, tapi mungkin enggak imun walaupun saya hamba Tuhan gitu, enggak imun lah dengan itu gitu. Tapi kami buat itu khususnya waktu Dio masih bukan sudah married ya, tapi waktu masih menjadi anak dan remaja. Kami ambil waktu ulang tahunnya Dio selalu pasti ingat. Jadi waktu ulang tahun kan biasanya kasih hadiah atau tiup lilin, kue gitu. Tapi lebih dari sekedar mendoakan, itu kami melepaskan berkat. Dan kami bilang maksudnya sorry ya kalau ada, bukan maafkan daku gitu ya, tidak. Tapi maksudnya sorry kalau papa, mama ada buat salah dari kata-kata sepanjang tahun ini. Lalu Pak Gana Om Gana biasanya melepaskan berkat karena kan yang kepala keluarganya Pak Gana gitu. Nah ya mungkin silahkan kalau mau dibuat seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah jadi bapak-bapak juga enggak sih, maksudnya ya hanya didoakan saja. Tapi Dio selalu minta didoakan, jadi ya didoakan. Ya begitu karena ya mungkin namanya manusia kan ada jengkelnya ya, ada nggak cocoknya, mungkin ada nggak taatnya dari sisi yang anak gitu. Nah, mungkin kelepasan ngomong gitu. Ya nggak apa-apa, kita nggak harus sempurna toh, tapi kita bisa perbaiki itu supaya tetap ada gitu. Ya. Nice. Oke. Saya percaya dan yakin sekali bahwa kita semuanya diberkati. Ada amin? Amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita jika Anda merasa diberkati. Thank you so much Om, thank you so much Tante, thank you so much bro. Thank you. Event hari ini, sesi hari ini maaf, semoga menjadi satu refreshment buat kita. Penyegaran buat hati pikiran kita ya. Semoga kita sungguh-sungguh seperti yang tadi
di awal saya sampaikan gitu, meskipun judulnya masalahmu, masalahku, dan masalah kita semua, mungkin itu yang tercetus dan teringat-ingat di pikiran kita, tapi setelah mendengarkan jawaban-jawaban ini saya berharap sungguh biar kita keluar dari sini kita bisa bilang bahwa Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia, Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Saya sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin memiliki hal yang ingin ditanyakan, topik-topik tertentu yang ingin di request untuk dibahas dan seterusnya, silakan kirimkan pertanyaan Anda, tanggapan Anda, feedback Anda ke haotk.dunamis@gmail.com. Emailnya sudah tertampil di layar. Kami mengencourage, kami mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian tidak memasukkan pertanyaannya via WhatsApp atau via YouTube komen bahkan seperti itu karena Anda bisa mengekspos identitas Anda sendiri ke khalayak ramai. Tapi kalau misalnya melalui email ini kami pastikan tidak ada informasi pribadi yang kami sebarkan seperti itu. Mungkin sebelum kita berlanjut lebih jauh ada pengumuman? Iya, ada pengumuman pastinya. Iya, kita mau nyanyi dulu terus seperti biasa nanti Boleh. sambil Oke, persembahan siap. supaya Yuk. enggak ini ya. Oke. Let's go. Terserah. Iya mau yang tadi ya boleh, terserah. Let's go. Di sini sih nanti kan mau. Yuk mari sama-sama kita puji dan sembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan sekali lagi, tadi kita cuma ngomong dengan kata-kata saja tapi kita mau sungguh nyanyikan bersama-sama. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Come on, let's go. Gerakan kiri kanan, tangan Anda, kaki Anda, bahu Anda, loosen up. Jangan biar gak kaku ya kan. Di mana tadi? Boleh? Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang come on. Bersama Yesus apa? Ada jalan keluar. Semua. Untuk masalahmu. Semua. Untuk masalahku. Untuk masalah kita. Bersama Yesus come on. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus. Semua katakan imanmu. Ada jalan keluar. Untuk masalahmu. Untuk masalahku. Untuk masalah kita semua. Siapa namanya katakan? Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib. Semua katakan. Ia menyembuhkan. Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala. Sama-sama katakan namanya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib. Semua. Ia menyembuhkan, Ia menguduskan, Ia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja, Dia Raja segala. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Siapa yang bersyukur punya Allah yang seperti Yesus. Amin ya, semoga makin mengenal Dia, kita makin percaya bahwa janjinya termasuk janji pengampunan, penyelesaian masalah, kesembuhan, ya dan amin. Kalau belum sekarang bukan berarti tidak. Kalau orang lain ditolong, kita juga pasti ditolong. Amin ya Bapak Ibu Saudara, yuk kita berdoa. Tuhan kami bersyukur untuk malam hari ini, terima kasih karena kami malam hari ini semakin percaya kami punya Allah yang begitu ajaib, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna, tetapi Allah yang tidak pernah menuntut kami untuk sempurna di dalam seketika. Tetapi Tuhan ingin membuat kami menjadi sempurna seperti Engkau dengan terus berjalan. Biar Tuhan malam hari ini kami terus berjalan bersama dengan Engkau, dengan Roh Kudus-Mu sendiri. Bukan sekedar roh penghibur, tetapi juga penolong kami di setiap sesi-sesi, di setiap masa-masa hidup kami yang seringkali tidak mudah. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun dari kami yang imun dari masalah, tetapi tidak ada satupun dari kami yang malam hari ini
mengikuti sesi ini yang mau menyerah dengan masalah kami. Kami mau mengalahkan masalah itu bersama Yesus. Kami mau melakukan perkara-perkara yang besar. Karena kami tahu Tuhan, setiap testing di dalam hidup kami, ini adalah kesempatan untuk nantinya menjadi testimoni kami yang luar biasa. Dan biar Tuhan, malam hari ini kami mengucapkan syukur yang sangat. Sebelum kami liburan ini, kami mau sungguh-sungguh meluapkan ucapan syukur kami ini. Ketika kami memberikan persembahan kami, biar Tuhan Engkau melihat hati kami. Hati yang cinta akan Engkau dan bukan cinta akan harta kami. Cinta akan berkat kami. Tetapi kami mau mencintai pemberi berkat itu. Dan biar Tuhan Yesus yang melihat yang hati yang sedemikian ini. Engkau yang melimpahkan berkat-berkat terbaik-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin seperti Yakub yang mengingini hal-hal yang rohani, lebih dari Esau yang mengingini hal-hal yang jasmani. Dimuliakanlah Engkau dengan apa yang kami persembahkan malam hari ini. Kami bersuka cita karena Engkau mengajak kami menjadi teman sekerja-Mu untuk membangun kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi di dalam sukacita, di dalam ketaatan, di dalam ketepatan kami. Dan kita semua yang ingin memberikan dengan sukacita yang meluap, mari kita katakan sama-sama, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya, mari duduk di dalam hadirat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Seperti janji saya akan mengumumkan sesuatu yang kemarin saya bilang, nanti deh saya umumkan di sesi terakhir. Sebetulnya bukan karena mau merahasiakan, tetapi karena begini, ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Satu, karena memang Tuhan yang suruh. Dan semakin kesini saya semakin mengerti. Ketika Tuhan menyuruh, semoga ini juga nantinya menguatkan Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menyuruh kita, seringkali kita berpikir bahwa jalannya itu pasti jalan tol. Nah, ketika kita punya prinsip seperti itu, dan ternyata di perjalanannya kita mendapatkan hambatan, biasanya kita jadi patah hati sama Tuhan kan gitu. Nah semoga apa yang saya omongkan ini semoga pertama-tama justru menguatkan ibu bapak semuanya dan anak-anak juga bahwa ketika kita mendapatkan yang dari Tuhan bukan berarti langsung jalan tol gitu ya. Jadi judulnya terakhir jadi gini, saya sebetulnya itu gak pernah punya pikiran untuk bisa balik ke Israel. Saya rindu ke Israel, tetapi saya selalu melihat fisik, keadaan sikon fisik saya yang seperti ini. Saya gak berani, jujurnya begitu. Gak berani, karena saya sudah tahu, sudah 6 kali datang ke Israel, sudah tahu bagaimana medan-medannya. Sehingga saya nggak mungkin, karena dalam pemikiran saya kalau saya ini ke Israel pasti saya akan bawa rombongan. Dan memang sudah banyak banget ibu bapak yang nanyakan ke saya. Ada yang bilang, anak-anak juga ada yang bilang sudah nabung dan sebagainya, kapan. Waktu itu kita sudah merencanakan lalu batal karena pandemi, tapi bukan ke Israel, waktu itu ke 7 jemaat. Akhirnya enggak jadi. Dan setelah pandemi makin surut sudah banyak banget yang tanya. Dan saya selalu jawabannya sama. Doakan supaya lutut saya kembali sembuh. Saya juga rindu ke Israel, begitu. Jadi sepertinya hampir-hampir saya itu kalau boleh bilang, saya nggak pernah masukkan dalam agenda saya untuk ke Israel. Tetapi ternyata waktu kemarin akhir tahun, kami judulnya sedang berlibur ke luar Indonesia, Tuhan tiba-tiba berkata kepada saya, kamu harus ke Israel. Saya berpikir siapa yang ngomong ya, karena kan di pesawat dan Bapak tidur gitu. Dan saya tahu itu Tuhan. Dan saya itu sejujurnya rada malu, karena ketika Tuhan bilang begitu, saya tiba-tiba seperti ada di depan dokter, dan saya tuh menerangkan ke Tuhan, tidak mungkin Tuhan, saya bilang gitu. Kan lutut saya itu bla 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 bla. Dan saya tidak mendengar Tuhan bicara apa-apa.
Tapi tiba-tiba Tuhan Roh Kudus itu seperti memberi pengertian ke saya dan saya menangis. Kenapa? Emang Tuhan tidak tahu kondisi lututmu. Kalau dokter kan kalau saya datang, ya Bu kenapa? Kan saya harus menjelaskan. Tidak mungkin saya bilang terserah dokter mau nebak saya apa, kan enggak. Tapi kalau Tuhan, ya saya enggak usah jelaskan. Dia tahu keadaan lutut saya. Dan kalau dia menyuruh, pastinya dia enggak salah. Tapi jujurnya saya bingung. Saya sampaikan ke Bapak, dan singkat cerita kami juga mengkontak dari travel agent karena berarti kan saya akan berangkat sendiri seperti itu. Maksudnya personal, bukan berangkat ikut rombongan. Karena kalau saya ikut rombongan orang lain, saya harus ikut jadwalnya mereka. Saya nggak bisa bilang, oh saya hari ini nggak kuat, nggak bisa. Kalau saya bawa rombongan HOTK, saya juga merasa nggak etis. Kalau ketika hari-hari di mana saya nggak kuat, saya skip jadwalnya. Sedangkan ibu bapak sudah membayar jumlah yang penuh. Dan saya juga kalau saya membawa rombongan, jujurnya di HOTK ini hanya saya yang berkhotbah. Semoga saya berdoa ada ibu-ibu yang bisa nantinya membantu juga untuk lewat hidupnya bisa berkhotbah juga membantu saya begitu. Tapi pengalaman dari pergi 2017 dibagi 2 bus, yang satu bus anak-anak, ada Deo, ada Margot, yang satunya bus ibu-ibu. Maksud saya busnya itu dibagi 2, ibu-ibu juga ada yang ikut di grupnya anak-anak. Tidak ada yang mau Bapak Ibu Saudara. Semua di grup di bus saya yang harus ada sayanya dan walaupun duduknya desek-desekan juga di sini. Jadi yang grupnya mereka tuh kalau dapat makanan berlimpah gitu. Nih anak-anak ini ya kan. Nah jadi duduk juga enak, ibu-ibu duduknya sempit, saya udah bilangin enggak apa-apa Bu, oh enggak apa-apa Bu, Glory kita sempit. Jadi berdasarkan dari karakter ibu-ibunya yang seperti itu, waduh saya enggak berani kan gitu. Nah ini kan akan perjalanan personal, pertanyaannya saya bisa enggak kalau berangkat personal? Berapa orang? Karena Bapak kan bilang kalau personal ya personal, jangan ajak 2-3 orang nanti ya itu nanti dikira favoritism kalau ngajak ya kan gitu. Jadi kalau enggak ya enggak. Tapi boleh enggak keluarga kami ini kan cuman berlima dengan 1 anak umur 7 tahun. Jadi saya tanya ke travel yang urus minimal berapa kalau mau berangkat personal. Dan saya kaget karena dapat jawaban 5. Itu pun saya masih tanya kalau anak umur 7 tahun dianggap orang penuh atau enggak kata. Dan beliau jawab iyalah Bu Glory begitu. Nah itulah awalnya. Tapi lalu bilang Bu sekarang visa Israel itu enggak gampang gitu. 30, 35 sampai 40 hari kerja. So ibu harus cepat-cepat masukkan paspor untuk visa Israel tapi harus beli tiket. Dan dia enggak mau uruskan tiketnya karena kan kami perginya personal. Travel agent hanya mengurus lentornya saja. Singkat cerita dapat tiketnya kami kabarkan. Visanya diurus, enggak keluar-keluar. Enggak bohong, baru keluar itu ya kira-kira berarti 10-an hari yang lalu. Ya kan 10 hari yang lalu Bapak Ibu Saudara. Padahal kami akan berangkat karena Bapak ini bukan pengusaha tapi kerja sama orang. Ya Bapak bilang kalau saya ambil cuti gitu, yang ini di tengah-tengahnya lebaran enggak etis sama yang muslim. Karena kan kalau Natal Bapak ambil cuti, jadi ambillah di yang waktu memang cuti bersama, begitu ya. Jadi tanggal 22 kami akan berangkat, tadinya 21 tapi penerbangannya dirubah. 21 pulang 30 ternyata diubah menjadi tanggal 22 sampai Indonesia tanggal 1 Mei. Udah nih visa keluar. Ini lentornya enggak keluar-keluar. Ibu bapak anak-anak mungkin enggak percaya. Sampai dengan malam hari ini kami tuh belum tahu berapa harga lentornya. Kenapa begitu? Kalau Anda ngikutinya sosmed yang cuman itu biasa-biasa ya. Tapi kalau ikutin sosmednya yang Israel pasti tahu bahwa di Tel Aviv sedang enggak aman. Sedangkan kami akan terbang dari Indonesia ke Tel Aviv bukan ke Jordania. Nah nggak bisa tutup semua, hotel tutup, rumah makan tutup. Jadi lentor belum bisa dihitung karena hotelnya di Tel Aviv belum bisa dapat. Tour guide-nya semua libur. Dan itu
Mungkin ada yang bilang, kemarin ada grup besar pergi nggak apa-apa. Ya betul, itu nggak apa-apa. Tiba-tiba itu pulang dan tiba-tiba terjadi seperti ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu it must be God. Karena ada tempat-tempat di mana saya itu tidak pernah datang, belum pernah datang walaupun 6 kali ke Israel. Tetapi tiba-tiba Tuhan beritahu saya, buka ini, buka Alkitab, bukan tahu drung seperti itu. Dan waktu ketemu dengan travel agentnya, ownernya, saya tanyakan, betul enggak? Karena judulnya saya sudah bilang bahwa, oh enggak usah gitu. Seperti contohnya salah satunya ke Bukit Hermon. Enggak usah ya Bu, karena udah enggak ada salju waktu Ibu datang gitu. Daripada naik kabel car mahal, enggak usah ya. Dan saya mikir kan cuma Bukit Hermon. Saya bilang gini, belum pernah ke Bukit Hermon, tapi ya pikirkan cuma Bukit Hermon. Jadi saya bilang gini, enggak lah saya juga enggak mau nyanyi. Tuhan limpahkan, enggak wong ya enggak ini nyanyi. Jadi enggak usah ya Bu, iya gitu aja saya. Tapi tiba-tiba Tuhan taruhkan sesuatu. Kamu jalani Bukit Hermon itu sampai di ujungnya. Sampai ke Banias. Dan di situ ada the gate of hell. Dan saya mau kamu berkhotbah di situ. Saya mendengar jelas dari Tuhan. Saya kok enggak ngerti. Apa betul enggak seperti itu? Kan saya belum pernah ke situ. Saya tanyakan waktu ketemuan dengan owner dari travel agent ini. Dia sampai melongo, bilang begini, benar, emang ada itu. Emang kenapa Bu Glory? Ya enggak tahu, nanti Tuhan mau ngomong apa, nanti saya ikut aja di situ. Lalu satu lagi, dia tanya, Golden Gate Ibu mau atau enggak usah? Saya lihat Pak Gana, lihat Deo, enggak usah ya. Deo, Pak Gana bilang, enggak usah, kenapa? Bukan saya enggak suka Golden Gate, bukan saya enggak tahu tentang Golden Gate, tapi gini, yang ke Golden Gate saya udah pernah 2 kali. 3. Dan salah satunya saya nekat naik sampai waktu itu masih dilarang keras dan medannya susah banget ya. Waktu itu sampai robek celana jin kami. Saya diangkat sama Pak Gana gini karena saya nekat, saya bilang saya harus naik. Diangkat sama Bapak, itu enggak boleh memang. Tapi saya itu mau tempelkan tangan saya di gerbang emas itu. Judulnya pengen ngomong banyak, ternyata nggak bisa. Waktu tempelkan cuman bilang gini, kalau engkau datang untuk kedua kalinya, ingat aku, ingat keluargaku, ingat teman-teman ministriku semuanya. Itu. Lalu pergi dengan HOTK ministry, waktu itu saya mimpin rombongan. Saya nggak boleh nakal gitu. Jadi udah dipesen, enggak boleh ya Bu, enggak boleh ya, saya pesen semuanya, enggak boleh. Jujurnya waktu itu saya pernah, kenakalan saya transferkan kepada satu anak ini, Hadi. Karena kalau dia udah pernah, enggak berani dia, anak baik, enggak nakal kayak saya, jadi dia enggak naik. Saya bilang, naik. Saya tuh komporin Hadi, lewat sana, naik. Karena dulu saya juga enggak boleh sebetulnya. Saya nekat, saya lari. Dan setelah tempel saya doa, nangis, saya turun lagi. Itu sampai, targetnya, ya tapi udah terlanjur gitu. Tapi saya komporin hadiah, dia anak yang baik gitu ya. Walaupun laki ini perempuan ya, tapi dia gak berani, ya sudah gitu. Sehingga saya berpikir dengan kondisi lutut saya yang macam ini, ya betul Pak Gana dan Dio bilang gak usah mah, gak usah. Nah saya, ya gak usah. Tapi tiba-tiba baru minggu lalu, saya call ibunya pemilik travel agent ini. Dan saya bilang ini, Bu saya minta dimasukkan Golden Gate. Kenapa? Saya udah bilang dulu sama Pak Gana yang saya bilang ke Bapak, Tuhan minta aku ke Golden Gate. Saya sampai nangis, di nin hour selalu dapatnya. Dan makanya saya jarang kepengen skip nin hour saya. Di nin hour Tuhan cuma tanya begini, kenapa kamu enggak mau ke Golden Gate? Saya udah enggak berani, kayak semula yang bilang, kan lutut saya, enggak berani. Saya bilang, ya saya pikir saya sudah pernah Tuhan. Tuhan hanya berkata ke saya, aku akan datang untuk kedua kalinya lewat pintu itu. Saya tahu persis. Dan saya bilang, baik, saya akan ke sana. Saya nggak tahu gimana, saya akan ke sana. Bapak sudah bilang, nanti kita bawa aja wheelchair. Udah lama banget puji Tuhan, saya nggak pakai wheelchair. Tapi Bapak bilang, pakai wheelchair. Ternyata baru tadi saya dengar sore dari pemiliknya travel agent, dia sedang mau requestkan wheelchair untuk saya. Karena dia deg-degan, karena saya perginya ke medan-medan yang menurut dia tidak mudah menurut beliau. Nah untuk orang yang sehat pun nggak mudah kata beliau. Tapi saya bilang nggak usah Bu, saya bawa wheelchair saya sendiri. Oh iya oke. Lalu salah satunya lagi supaya ibu-ibu dapat teasernya Bapak, ya anak-anak dapat teasernya dan nanti
pastinya kalau Tuhan suruh sesuatu kan kita akan buat YouTube. Itu yang saya maksud. Di Lebaran pasti akan ada YouTube yang saya dari sana. Tapi mungkin siaran tunda supaya Deo sempat untuk masukkan. Karena kan cuma Deo aja dengan Pak Gana. Nggak ada yang lain, nggak ada anak-anak multimedia, nggak ada Ibu Marta dan yang lain-lainnya ya gitu. Jadi salah satunya juga Tuhan taruh di hati saya untuk ke Hebron dan Makpela. Itu ndak mudah, sampai ibunya pemilik tour agent ini bilang, wah kalau ibu mau ke Makpela nggak bisa tour guide-nya Jewish, bisa dilemparin batu. Saya harus carikan tour guide-nya yang Arab, tapi kan ibu maunya pasti Arab yang Christian dan khususnya Mesianik. Nah itu nggak gampang carinya, seperti itu. Lalu nanti saya akan ke kibbutz yang saya sering kali cerita, apa itu kibbutz, banyak dari ibu bapak dan anak-anak yang belum pernah tahu kibbutz. Nah itu ternyata harus pakai izin, kita harus bayar lagi juga karena nanti kita akan lunch di kibbutz itu, kibbutznya Mesianik. Jadi bukan sekedar Yahudi tapi Mesianik yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah tapi sampai dengan, enggak tahu nih saya belum buka WA-nya. Tadi sore sampai saya bilang, ibu, saya bilang, masa sih minggu depan kami berangkat, kami belum tahu harus bayar berapa gitu. Nah dia sendiri juga ya masih gitu. Dan kami akhirnya nyampe di Tel Aviv, ibu bapak anak-anak, tetapi kami enggak tidur di Tel Aviv karena itu sangat bahaya kata mereka ya. Jadi kami akan tidur di namanya Netanya gitu. Netanya itu satu kota di tepi laut Mediterania. Kami akan tidur di situ dan terpaksa pasti juga harus perjalanannya lebih panjang dan kami akan langsung ke Yerusalem, kota tua Yerusalem. Ini perjalanan for the first time untuk yang personal, saya sendiri juga belum pernah gitu dan ternyata mengurusnya untuk travel agentnya tidak semudah kalau mengurus rombongan karena harus ditanyain macam-macam banyak-banyak gitu, orang ini siapa kok mau datang personal. Tetapi yang membuat saya malam hari ini berani mengumumkan ke ibu-ibu, bapak dan anak-anak semuanya juga yang di rumah adalah hanya satu. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan memperlengkapi dan Tuhan juga yang akan memproteksi kami sekeluarga. Selamat sampai ke sana, selamat juga sampai pulang ketemu lagi dengan ibu, bapak dan anak-anak semuanya. Tapi mohon banget doa dari ibu, bapak dan anak-anak juga yang di rumah. Bukan nggak mau ngajak, tetapi saya sudah ceritakan kenapanya dan ini memang assignment ya, penugasan yang dari Tuhan. Seringkali nggak mudah, jujurnya nggak mudah. Travel agentnya aja bilang, ibu ke tempat-tempat yang itu nggak biasa orang datang seperti itu. Tapi semoga nanti apa yang Tuhan tugaskan ini pasti ada apa-apanya. Kenapa saya ini bukan pemilik sebuah gereja, bukan apa mega church apa, kenapa Tuhan meminta? Saya hanya mau taat saja. Seperti Daud menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, tolong doakan, mepet banget sebetulnya ini. Minggu depan kan tanggal 20 katanya sudah libur-libur semua. Begitu kami belum dapat lentornya, tetapi kami hanya percaya itu saja. Ya, semoga nanti lihat-lihat WA group supaya bisa dikabarin, nanti pasti saya akan kabarkan di broadcast kalau oh ini jam segini ada YouTube begitu ya. Semoga pas libur pun bisa ibu bapak tetap tumbuh gitu secara spiritual, tapi cuma dari rumah kan enak. Saya yang capek jalan ke sana gitu ya, bersama dengan bersyukur punya keluarga yang menyupport apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Karena tidak pernah kepikir holiday kok ke sana dan personal begitu ya. Itu pengumuman dari saya. Terima kasih. Tidak bisa ajak semuanya. One day kalau Tuhan betul-betul sembuhkan, pasti pengen banget ngajak semuanya ke sana. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita bawa persembahan terbaik kita. Kita mau tutup. Selamat libur juga ini ya. Yuk. Ya, kita mau kedangkan tangan untuk persembahan terbaik kita malam hari ini. Tuhan, kami mengedangkan tangan kami. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan meletakkan di mezbah-Mu hidup kami. Apa yang menjadi kehendak kami, apa yang menjadi struggle kami, apa yang menjadi pergumulan kami, semua persoalan di dalam hidup kami.
Kami mau letakkan malam hari ini ke mezbahmu, di mezbahmu. Dan kami mau letakkan juga persembahan terbaik kami di mezbahmu. Kami percaya Tuhan, bukan kebetulan kami mendengarkan sesi ini, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kami belajar, untuk kami bertumbuh, makin menjadi percaya kepadamu. Ajari kami untuk semakin mengenal Engkau. Ajari kami untuk semakin membangun relationship yang intim dengan Engkau. Dan biar Tuhan malam hari ini terima hidup kami, terima roh jiwa dan hidup kami Tuhan, dan tubuh kami yang kami letakkan di mezbahmu ini. Bersama dengan persembahan terbaik kami. Biar ini naik di hadapanmu menjadi dupa yang harum. Dan biar Engkau Allah yang maha melihat, tetapi sekaligus Allah yang maha kasih dan maha kuasa, yang menjawab setiap persoalan di dalam hidup kami. Yang kami tidak bisa selesaikan dengan hikmat dari dunia ini, kami percaya akan terselesaikan bersama-sama dengan hikmat-Mu. Dan biar Tuhan, persembahan ini juga memberkati banyak orang. Boleh ikut serta menegakkan berdirinya kerajaan-Mu di dunia ini lewat HOTK Ministry. Akan semakin banyak yang kami bisa lakukan untuk menyentuh banyak orang yang belum mendengar kebenaran firman-Mu. Dan hidup mereka boleh diubahkan. Mereka boleh datang kepada satu-satunya Gembala Agung. Dan apapun yang menjadi persoalan di dalam hidup mereka, bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang tidak bisa terselesaikan. Kalau orang lain ditolong, kami percaya kami juga akan ditolong. Dan biar Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami sekali lagi mau memperkatakan bahwa kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang semakin intim dan semakin indah dengan Roh Kudus-Mu sendiri, biar itu yang tinggal di dalam hidup kami. Mulai malam hari ini, sepanjang libur lebaran kami, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dan kita semua yang sungguh diberkati, sungguh mau bertumbuh, dan sungguh merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Terima kasih untuk semua anak-anak yang bertugas. Terima kasih untuk ibu bapak, anak-anak juga yang datang malam hari ini. Selamat libur, Tuhan memberkati.